Emah orang iya ngejrok iya loh iya di luar emah pasti tempat parah ujung lancet kata ya Allah yang mau orang kos dia ampun oh biasa oke sagantang beak rasanya aku cai di jero mesti bisa asup ke jero oke pun cai mending hayap ke pos laut. Kabupaten Karawang kembali berada di bawah kepungan air. Memasuki pekan ketiga Januari 2026, intensitas hujan yang ekstrim di wilayah Jawa Barat bagian utara telah memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka. Hingga hari Selasa, 20 Januari 2026, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa banjir telah meluas ke setidaknya 12 kecamatan dan 26 desa. Bencana ini bukan sekadar siklus tahunan biasa. Luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang datang bersamaan sejak Minggu malam kemarin, telah menciptakan kondisi darurat di titik-titik krusial pemukiman. Di tengah situasi yang kian mendesak ini, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus. Kemarin, Senin sore, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan mendadak untuk meninjau langsung kondisi para pengungsi dan memastikan langkah-langkah darurat berjalan sesuai instruksi. Tanjung Pura, tepatnya di wilayah Gempol Rawa, menjadi salah satu titik yang dikunjungi oleh Wakil Presiden. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu area dengan topografi rendah yang paling parah terdampak. Dengan mengenakan pakaian lapangan, Wapres menyusuri ganggang sempit yang masih terendam air setinggi lutut hingga pinggang orang dewasa. Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan 3 poin utama dalam penanganan darurat: sanitasi, kesehatan kelompok rentan, dan kecepatan distribusi logistik. Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menginstruksikan Kementerian Sosial dan BNPB untuk segera menambah unit portable toilet atau WC portable di titik-titik pengungsian. Keluhan warga mengenai minimnya fasilitas MCK yang bersih menjadi prioritas utama untuk mencegah berjangkitnya penyakit pasca banjir. Tak hanya soal fasilitas, Wapres juga meminta pemerintah Kabupaten Karawang, yang didampingi langsung oleh Wakil Bupati Maslani, untuk segera melakukan pendataan detail terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan struktural atau roboh akibat terjangan arus. Pemerintah menjanjikan bantuan renovasi bagi rumah yang terdampak berat setelah air surut sepenuhnya. Kunjungan ini juga dikawal ketat oleh personel gabungan dari TNI dan Polri, di mana Kapolres Karawang AKBP Vicky Nurpinansyah memastikan pengamanan jalur logistik tetap kondusif meski beberapa akses jalan protokol masih tergenang. Ini akibat curah hujan terlalu tinggi dan terjadi setiap hari. Jadi tanggul Citarum yang berada di Desa Tanjungan itu longsor ya warga. Mudah-mudahan seluruh warga Tanjungan Mari kita bedah data yang ada. Berdasarkan laporan terakhir BPBD Karawang, jumlah warga yang terdampak langsung mencapai angka 14.000 jiwa atau sekitar 4.300 kepala keluarga. Dari angka tersebut, lebih dari 2.000 rumah warga terendam dengan ketinggian air yang bervariasi, mulai dari 30 cm hingga yang terekstrim mencapai 2 meter di kawasan Desa Karangligar. Kecamatan Karawang Barat, Teluk Jambe Barat, dan Batu Jaya menjadi wilayah dengan konsentrasi pengungsi terbanyak. Di Karangligar, sebuah desa yang seolah menjadi langganan banjir abadi, air tidak hanya berasal dari luapan sungai, tetapi juga akibat kiriman dari wilayah hulu yang bertemu di pertemuan arus Citarum dan Cibeet. Selain pemukiman, sektor pendidikan dan ekonomi juga lumpuh. Setidaknya 2 sekolah dasar di Karangligar terpaksa meliburkan siswanya karena ruang kelas yang terendam lumpur dan air. Di sisi lain, ribuan hektar lahan persawahan di wilayah Batu Jaya dan Pakis Jaya terancam fuso atau gagal panen. Ini menjadi pukulan telak. Mengingat Karawang baru saja merayakan swasembada pangan pada awal Januari ini melalui kunjungan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya. Kini, para petani hanya bisa pasrah melihat tanaman padi mereka tenggelam di bawah permukaan air keruh.
Mengapa banjir di Karawang kali ini terasa begitu masif? Para ahli hidrologi dan pihak BPBD menunjuk pada beberapa faktor teknis. Pertama, intensitas hujan yang mencapai angka di atas 100 mm per hari terjadi secara berturut-turut. Kedua, adanya pendangkalan yang signifikan pada aliran sungai-sungai sekunder dan tersier akibat sedimentasi serta tumpukan sampah domestik. Namun, faktor yang paling krusial adalah jebolnya tanggul di beberapa titik. Pada 16 Januari lalu, dilaporkan terjadi kerusakan pada tanggul Sungai Kalimalang yang sempat mengganggu pasokan air bersih ke arah Jakarta dan merendam pemukiman di sekitarnya. Meskipun perbaikan darurat telah dilakukan dengan menggunakan tanggul pasir dan bronjong, tekanan air yang tinggi dari arah hulu membuat rembesan tetap terjadi. Masalah lingkungan juga menjadi sorotan. Konversi lahan di wilayah resapan air serta berkurangnya daerah aliran sungai menjadi tantangan jangka panjang yang belum sepenuhnya teratasi. Dalam koordinasi di lapangan, Wapres Gibran sempat menyinggung perlunya normalisasi sungai secara menyeluruh dan pembangunan bendungan pengendali yang lebih efektif untuk membagi beban arus Citarum. Penanganan banjir Karawang tidak bisa lagi dilakukan dengan cara-cara parsial, ia membutuhkan sinkronisasi dari hulu di Jawa Barat hingga hilir di pesisir utara. Allah, ini banjir mulai datang kembali setelah beberapa tahun tidak menghampiri ya. Ini nih biasanya di sini nih patokannya, kalau di sini sudah mulai meluap baru ke mana-mana. Nah, ini sudah mulai sedikit-sedikit ya. Mulai airnya mulai tergenang, udah mulai memasuki pemukiman warga yang tadinya cuma sedikit demi sedikit, tiba-tiba tahu-taunya sudah meluap. Saat ini, fokus utama pemerintah Kabupaten Karawang adalah menjaga kesehatan warga di pengungsian. Dinas Kesehatan telah menyiagakan posko medis 24 jam di setiap kecamatan terdampak. Penyakit seperti ISPA, penyakit kulit, dan gangguan pencernaan mulai dilaporkan muncul di kalangan anak-anak dan lansia. Bantuan logistik berupa makanan siap saji, selimut, dan obat-obatan terus mengalir, baik dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. BMKG mengeluarkan peringatan dini bahwa cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi hingga akhir Januari 2026. Siklon tropis di Samudera Hindia diprediksi akan membawa massa uap air yang besar ke wilayah Jawa Barat. Warga dihimbau untuk tetap waspada dan tidak memaksakan diri bertahan di dalam rumah jika debit air kembali meningkat di malam hari. 03 dan 04 Ujung Sari diliburkan untuk hari ini karena situasinya belum kondusif, masih sedada orang dewasa. Kunjungan Wakil Presiden kemarin membawa angin segar berupa janji percepatan infrastruktur penahan banjir. Namun, bagi warga Tanjung Pura, Karangligar, dan desa-desa lainnya, harapan terbesar mereka adalah satu, bisa kembali tidur dengan nyenyak tanpa takut terbangun oleh dinginnya air yang merayap masuk ke dalam rumah. Penanganan banjir Karawang adalah ujian sinergi antara kebijakan pusat dan ketangkasan daerah. Demikian update berita banjir Karawang. Kami akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk Anda. Monitor Cuaca, mewakili seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap aman, tetap waspada, dan jaga keselamatan Anda serta keluarga. Sampai jumpa dalam laporan berikutnya.